Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku umur yang kedua. Waktu subuh makin maju sehingga menjadi tantangan bagi para jamaah untuk tetap bisa hadir salat subuh. Banyak yang mungkin telat, bersabarlah. Baik. Ini nanti kalau pas Ramadan berarti sahur Anda makin maju. Ramadan nanti bulan Februari. Ya, Februari waktunya kurang lebih sama. Berarti subuh sekitar jam 4. Mudah-mudahan kuat sahur. Biasanya sahur jam berapa, Pak? Jam 2, Masya Allah. Jam 2 belum waktunya sahur. Nah, sekarang kita baca syarat yang diajukan oleh wakif. Wakif itu apa artinya? Orang yang wakaf. Bolehkah wakaf? Ketika wakif atau orang yang wakaf mensyaratkan hal tertentu, maka nadhir wakaf wajib melaksanakan syarat itu selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Artinya tidak semua syarat yang diajukan wakif harus dilaksanakan semuanya. Kalau ternyata syaratnya bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh dilaksanakan. Si A mengatakan, dia sampaikan kepada takmir masjid, Pak, saya mau wakaf sebidang tanah, silahkan nanti dipakai masjid. Desainnya bagian belakang ini untuk parkir. Nah, kemudian begini mihrab. Nah, nanti kalau saya mati kuburkan di sini, Pak. Nah. Jadi dia minta syarat nanti kalau mati dimakamkan di depan. Boleh nggak kayak gini? Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Terus gimana, Pak? Wakafnya boleh diterima, tapi nanti kalau dia mati, pemakamannya jangan di sini. Sebab kuburan tidak boleh ditaruh di area masjid. Sehingga kalau mau dimakamkan, ya makamkan jauh atau makamkan di pemakaman umum, bukan di area masjid. Sebab masjid itu bukan kuburan. Dan Nabi SAW melaknat keras sekali ya tentang orang yang menjadikan masjid sebagai kuburan. Sebagaimana dalam hadis berikut, Rasulullah SAW melaknat Yahudi dan Nasrani. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, fi maradihi alladhi lam yakum minhu, pada saat beliau sakit yang beliau tidak bisa bangkit karena sakitnya parah, sakit yang di akhir dari hayat beliau. La'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Qalat falawla dzaka ubriza qabruhu, andaikan bukan karena alasan ini, maka kuburan Nabi SAW ditaruh di luar. Ghaira annahu khusya ayyuttakhadha masjida, karena beliau khawatir nanti masjid kuburan beliau akan dijadikan sebagai masjid. Sehingga kalau ada kaum muslimin yang melakukan seperti ini, berarti dia niru Yahudi dan Nasrani, dan itu menjadi sumber laknat.
Maka terkutuk kalau ada orang yang dia memakamkan jenazah di masjid atau membangun masjid di kuburan. Dan ini sebenarnya sudah menjadi kaidah baku, tapi dirusak oleh sebagian orang ya, yang mengatasnamakan memuliakan orang soleh. Memuliakan orang soleh bukan dengan cara menjadikan masjid sebagai kuburan. Memuliakan orang soleh adalah dengan mengikuti ajaran dan ya, pendidikan yang diberikan oleh orang soleh. Kalau menyembah orang soleh, menjadikan orang soleh kuburannya di masjid, walaupun tidak sampai disembah, ini mengkultuskan orang soleh. Dan bedakan antara memuliakan dengan mengkultuskan. Kita memuliakan Nabi tidak? Tidak. Atau memuliakan? Kita memuliakan, tapi kita tidak mengkultuskan. Karena kultus dalam bentuk menjadikan Nabi layaknya Tuhan, ini seperti perbuatan Nasrani yang menjadikan Isa sebagaimana yang mereka sebut sebagai anak Allah. Padahal Nabi SAW sudah melarang, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kau mengkultuskanku sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Isa yang disebut sebagai anak Allah. Maka memuliakan dengan mengkultuskan itu beda. Bapak-bapak memuliakan Rasulullah SAW. Apa yang bapak lakukan? Mengikuti sunnah beliau, mengamalkan sunnah beliau, melestarikan sunnah beliau. Itulah memuliakan Nabi SAW. Kalau mengkultuskan tapi meninggalkan sunnah, nah ini justru menghina Rasulullah SAW. Atas nama kultus tapi meninggalkan sunnah. Dan banyak orang yang kebalik-balik seperti ini ya. Walhamdulillah kaum muslimin ahlu sunnah paling mudah untuk bisa menerima prinsip dan bisa membedakan antara memuliakan dengan mengkultuskan. Kita lanjutkan. Ada pernyataan para ulama, syarat yang disampaikan oleh wakif statusnya seperti dalil syariat, sehingga harus diikuti. Syarat yang diajukan oleh wakif, jadi wakif kalau minta A, minta B, itu seperti dalil syariat yang harus diikuti. Nah, maksudnya syarat yang diajukan wakif seperti keterangan syariat yang menunjukkan maksud wakif. Syekhul Islam menyatakan, man qala minal fuqaha, pernyataan ulama, inna syurutal wakif nususun ka'alfadhi syari', bahwa syarat wakif itu seperti dalil layaknya lafaz syariat, famuraduhu, maksudnya adalah annaha kan nususi fid dalalati ala muradil wakif. Itu statusnya seperti teks syariat dalam menjelaskan maksud wakif. La fi wujubil amali biha, bukan berkaitan dengan wajibnya mengamalkannya. Sehingga kalau syaratnya yang diajukan bertentangan dengan syariat, tadi gimana? Tidak boleh dilaksanakan. Mengapa nadir harus melaksanakan syarat wakif? Karena syarat itu menunjukkan tujuan dan maksud sang wakif ketika mewakafkan hartanya. Ini seharusnya enter ya, tapi nampaknya lupa yang layout ini. Mengapa nadir harus melaksanakan syarat wakif? Jawabannya, karena syarat itu menunjukkan tujuan dan maksud dari sang wakif ketika mewakafkan hartanya. Jadi saya wakaf ini tujuannya untuk apa? Nah, makanya kalau kemudian tujuannya untuk yang enggak benar, ya jangan dituruti. Para ulama menjelaskan syarat wakif ada 3 macam. Pertama, syarat yang sesuai syariat. Seperti wakif mensyaratkan agar tanahnya digunakan untuk masjid.
atau digunakan untuk rumah sakit. Syarat semacam ini wajib ditunaikan. Karena tidak ada pelanggaran di situ. Saya wakafkan tanah ini tapi untuk rumah sakit ya. Kalau rumah sehat saya tidak mau. Maunya rumah sakit. Maka wajib ditunaikan. Yang kedua, syarat yang dilarang syariat, baik larangan haram atau makruh. Misalnya wakif mensyaratkan agar tanahnya digunakan untuk tempat maksiat atau untuk tempat makruh. Ya. Tempat makruh contohnya apa, Pak? Tempat makruh. Misalnya dia wakaf untuk pemancingan, itu makruh enggak? Makruh enggak itu, Pak? Haram. Kenapa haram? Pemancingan syar'i gitu ada enggak? Enggak ada. Habis-habis uang ya. Habis-habis waktu. Menghabiskan waktu. Misalnya saya wakafkan ini untuk tempat tetek pinggir jalan. Apa hukum tetek pinggir jalan? Makruh. Karena Nabi SAW melarang para sahabat. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Jangan kalian duduk-duduk pinggir jalan. Lalu para sahabat mengatakan, wah kami tidak bisa meninggalkan itu. Itu sudah jadi kebiasaan turun-temurun dari dulu orang kayak gitu. Fa in kuntum la budda fa'ilin. Kalau kalian tidak mau meninggalkannya, harus tetap duduk di jalan, maka wajib tunaikan hak jalan. Tunaikan hak jalan itu diantaranya apa? Menjawab salam atau menyampaikan salam. Kemudian membantu orang yang membutuhkan. Itulah hak jalan. Tapi sekarang orang kalau sedang duduk di pinggir jalan, yang dilakukan adalah gerenengi setiap orang lewat. Masya Allah. Siapa yang lewat, dibicarakan. Siapa lagi lewat, dibicarakan. Itu baik. Syarat semacam ini tidak boleh dilaksanakan dengan sepakat ulama. Ibnu Qayyim mengatakan, as-shawabul ladzi la tasughu syari'atu ghairahu. Ardu syartil waqifina ala kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa ala syartihi. Fama wafaqa kitabahu wa syartuhu fahuwa sahihun wa ma khalafahu kana syartan batilan marduda. Yang benar sesuai yang diizinkan oleh syariat, bahwa permintaan wakif atau syarat wakif harus disesuaikan dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala. Jika sesuai dengan kitabullah fahuwa sahih, maka syarat itu syarat yang sahih. Dan jika menyalahi kitabullah, itu syarat yang batil, yang tertolak. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Semua syarat yang bertentangan dengan kitabullah, maka status syarat itu adalah syarat yang batil. Sehingga kalau ada syarat yang sifatnya haram atau makruh, tidak boleh ditunaikan dengan sepakat ulama. Misalnya orang mengajukan syarat, ya, saya wakaf tanah ini tapi dipakai tempat ibadah non muslim, boleh enggak? Batal seketika. Wakafnya batal karena ya ketika itu dipakai untuk maksiat, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai objek wakaf. Yang ketiga, syarat yang sifatnya mubah, bukan untuk ketaatan maupun maksiat. Wakif mensyaratkan agar rumahnya digunakan untuk tempat nongkrong anak muda atau kantor Karang Taruna misalnya. Saya punya tanah di situ, pinggir kelurahan. Dah itu jadikan saja sebagai kantornya Karang Taruna.
Kantor Karang Taruna biasanya isinya apa, Pak? Hah? Isinya apa biasanya? Kursi, terus meja, kemudian bagi-bagi untuk kegiatan-kegiatan warga. Di kampung kami ada kantor Karang Taruna, isinya jamur, Pak. Ternyata dipakai untuk budidaya jamur, tapi karena nggak dirawat gagal. Ulama berbeda pendapat mengenai syarat semacam ini. Jumhur ulama menilai batal, karena syarat harus dalam bentuk kegiatan ketaatan. Harus dalam bentuk kegiatan ketaatan. Setelah Syekhul Islam menyebutkan dua jenis syarat yang dianjurkan oleh wakif, lalu beliau menyebutkan syarat yang ketiga. Al-qismus tsalits, bentuk yang ketiga. Amalun laisa bimakruhin fi syar'i wala mustahabbin. Praktek atau perbuatan yang tidak makruh dalam syariat dan tidak dianjurkan. Jadi dia mensyaratkan tapi untuk kegiatan yang sifatnya mubah. Bal huwa mubahun mustawat tarafain. Namun statusnya adalah perkara mubah yang sama dari dua sisi. Mau dilakukan silahkan, tidak dilakukan silahkan. Karena mubah itu sifatnya apa? Pilihan. Dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Fahadha qala ba'dul ulama biwujubil wafa'i bihi. Sebagian ulama mengatakan wajib untuk dipenuhi. Syarat semacam ini wajib untuk dipenuhi. Wal jumhuru minal ulama min ahlil madhahibil masyhurah wa ghairihim ala annahu syartun batil. Sementara menurut jumhur ulama dari kalangan 4 madhab yang terkenal, 4 madhab yang kita kenal ya, atau yang lainnya, mereka mengatakan ini adalah syarat batil. Syarat kalau sama sekali tidak mengandung sisi ketaatan, statusnya syarat batil. Wala yasihu indahum ayyashtarita illa ma kana qurbatan ilallahi ta'ala. Menurut mereka tidak sah adanya syarat dalam wakaf kecuali jika di situ mengandung unsur ibadah kepada Allah. Jadi kalau bukan syarat ibadah, tidak boleh. Ya. Sehingga contoh ya, wakaf sonhorek, boleh nggak itu? Nggak boleh. Tergantung pemanfaatannya. Ganggu. Kalau son horek dipakai untuk son masjid, kegedean ya, bisa ambruk nanti temboknya. Jika hanya dimanfaatkan untuk yang haram, tidak boleh. Tapi jika bisa dimanfaatkan untuk ketaatan, maka wajib diarahkan untuk manfaat ketaatan. Wallahu a'lam. Selanjutnya muncul pertanyaan, bolehkah nadhir melakukan yang lebih baik? Wakif meminta ini dijadikan sebagai masjid. Atau dijadikan sebagai apa misalnya? Sebagai TPA. Tapi nadhirnya justru malah menjadikan itu sebagai masjid. Dan di dalamnya ada TPA. Berarti dia lebih baik. Jika wakif berpesan A misalnya, bolehkah bagi nadhir wakaf mengelola objek wakaf itu untuk tujuan yang lebih baik daripada A? Sehingga dia jadikan objek wakaf itu lebih bagus lagi. Apakah itu boleh, Pak? Misalnya tadi ya, saya wakaf tolong jadikan sebagai TPA. Tapi oleh nadhir malah dikelola jadi masjid. Jadi mungkin lebih bagus. Ada ungkapan yang mengatakan al-waqfu kan nadri. Wakaf itu seperti nazar. Ketika seseorang bernazar untuk melakukan A, lalu dalam perjalanannya ada yang lebih baik daripada perbuatan A.
Misalnya perbuatan yang lebih baik itu adalah perbuatan B. Maka melakukan perbuatan B dianggap telah menggugurkan nadarnya. Contoh, ada orang bernadar puasa, ada orang bernadar puasa di Bantul. Saya nadar untuk berpuasa di Bantul. Jadi nadarnya puasa dan tempatnya di Bantul. Maka selama puasa nggak boleh keluar Bantul. Tapi dia berpuasa di Mekah. Berarti lebih bagus mana? Di Mekah. Nah, kalau dia berpuasa di Mekah, apakah menggugurkan nadar dia berpuasa di Bantul? Coba kita lihat di sini. Jabir radhiyallahu anhu bercerita, ada sahabat yang menghadap Nabi SAW ketika Fathu Mekah. Sahabat itu mengatakan, Ya Rasulullah, inni nadartu lillah, in fatahallahu alaika Makkah, an usalliya fi baitil maqdisi rak'atain. Ya Rasulullah, aku pernah bernadar, jika Allah Ta'ala memberikan kepada anda keberhasilan untuk menaklukkan Mekah, maka aku bernadar untuk sholat di Baitul Maqdis 2 rakaat. Sholat di mana? Di Masjid Al-Aqsa 2 rakaat. Sehingga orangnya di Mekah, tapi nadarnya di Baitul Maqdis. Lahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, Salli hahuna, kerjakan saja salat di sini. Tsumma 'ada faqala, Salli hahuna. Orang ini tetap mengatakan, tapi saya nadarnya salat di Baitul Maqdis. Dan selalu Nabi SAW menjawab, Salli hahuna, silakan kamu salat di sini. Salat di Mekah, di Masjidil Haram. Lebih afdal mana Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Lebih afdal Masjidil Haram. Masjidil Haram berapa kali pelipatannya, Pak? 100.000. Masjid Nabawi 1.000. Kalau Masjidil Aqsa 500. Separuhnya Masjid Nabawi. Dan Anda bisa lihat ya, dalam sejarah Nabi SAW, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun belum ada Masjid Nabawi. 13 tahun itu belum ada Masjid Nabawi. Udah? Selanjutnya, di tahun kenabian yang ke-14, tahun ke-14 kenabian, tahun ke-14 kenabian, baru ada Masjid Nabawi. Dan selama 7 tahun, Mekah belum dikuasai. Mekah belum dikuasai, sehingga Nabi SAW belum bisa haji, belum bisa umroh, karena Mekah dikuasai oleh orang kafir. Baik. Kemudian di sini Masjidil Haram dikuasai, Masjidil Haram dikuasai orang kafir. Baru kurang lebih 4 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW, Masjidil Haram dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi masa Rasulullah SAW menguasai Masjidil Haram itu pendek. Kemudian sepanjang hidup Nabi SAW,
sepanjang hidup Nabi SAW, Masjidil Aqsa dikuasai Nasrani. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah datang ke Masjidil Aqsa selain Isra Mi'raj. Dah selain itu tidak ada. Oleh karena itu di zaman Abu Bakar juga belum ya, baru berhasil di zaman Umar. Oleh karena itu kalau ada kondisi Masjidil Haram harus kita bebaskan. Ya, kita memang ingin membebaskan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa harus kita bebaskan. Kita berharap bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi kita juga perlu lihat, sepanjang hidup Nabi SAW, Masjidil Aqsa itu di tangan Nasrani. Kekuasaan Romawi. Dulu di bawah kekuasaan Romawi. Baru setelah di zaman Umar berhasil ditaklukkan sehingga Masjidil Aqsa masuk ke wilayah kaum muslimin. Baik. Kita punya kepentingan dengan itu, tapi kalaupun belum berhasil saat ini bukan berarti hilang semuanya. Alhamdulillah Masjidil Haram, Masjid Nabawi bisa dijadikan tempat ibadah kaum muslimin dengan mudah. Tapi kalau mau masuk Masjidil Aqsa sulit karena dikuasai oleh Yahudi. Nah, ketika orang ini diminta, kamu sholat saja di sini di Masjidil Haram, dia tetap mengulang-ulang. Tapi kan nadarnya sholatnya di Masjidil Aqsa ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, sya'nuka idzan. Kalau begitu ya terserah kamu. Kalau begitu terserah kamu. Kenapa Nabi SAW meminta kepada orang ini untuk sholat di Masjidil Haram? Karena sholat di Masjidil Haram lebih afdal. Sehingga kalau kamu melaksanakan sholat di Masjidil Haram, berarti kau melakukan yang lebih baik daripada isi nadarmu. Dan itu boleh. Maka ini jadi dalil bahwa bernadar lalu melakukan yang lebih baik daripada apa yang dinadarkan hukumnya boleh. Si A nadar, besok kalau berhasil saya akan sedekah 100.000. Terus dia berhasil, kemudian dia sedekah emas 1 gram. Apakah sudah menggugurkan nadarnya? Sudah atau belum? Kenapa? Emas 1 gram lebih baik daripada 100.000. Nah. Nabi SAW mengizinkan melakukan apa yang lebih baik ketika nadar. Maka boleh pula melakukan yang lebih baik dari yang diminta oleh wakif. Karena kaidahnya an-nadru al-waqfu kan-nadri. Bahwa wakaf itu seperti nadar. Imam Ibn Utsaimin mengatakan, annahu yajuzu ay yughayyira syartal waqif ila ma huwa afdal. Diperbolehkan untuk mengubah syarat yang diajukan oleh wakif dengan melakukan yang lebih baik. Ma lam yakunil waqfu ala muayyanin, selama wakafnya bukan untuk hal tertentu. Fa in kana al waqfu ala muayyanin, kalau wakafnya untuk orang tertentu, falaysa lana an nata'adda, maka kita tidak boleh melanggarnya. Falau qala, jika si wakif itu mengatakan, waqafa ala fulan, aku wakafkan untuk kepentingan fulan. Fala yumkinu an nusarrifahu ila jihadin afdal li'annahu ayyana, maka tidak mungkin bagi kita untuk menggunakannya kepada kegiatan yang lebih afdal karena dia telah menentukan sasarannya. Wallahu alam. Baik. Prinsipnya nadir harus mengelola objek wakaf dengan memperhatikan mana yang lebih maslahat.
Saya wakaf tanah ini Pak, tolong jadikan masjid. 100 meter ada masjid nih. Berarti sebaiknya gimana? Dia wakaf tanah, tolong jadikan masjid. 100 meter ada masjid. Berarti sebaiknya ya jangan jadikan masjid. Kenapa? Ini masjid, 100 meter masjid. Nanti rebutan ya, bisa mecah masyarakat. Ya, nah kita bisa lihat ya, jadi tempat ibadah itu akidah dan keyakinan orang berada di sana. Maka kalau terlalu banyak masjid berdampingan dan kegiatannya juga seragam, ini mungkin kurang efektif di tengah masyarakat. Kecuali kalau misalnya masjid yang sebelumnya nggak nampung Pak, terlalu sempit. Saya wakaf yang lebih luas biar bisa menampung jumlah jamaah. Syekhul Islam menjelaskan, linadirin laisa lahu ayyaf'ala syai'an fi amril waqfi illa bimuqtadal maslahati syar'iyyah. Nadir wakaf tidak boleh melakukan tindakan apapun terhadap objek wakaf kecuali sejalan dengan prinsip maslahat syar'i. Wa alaihi ayyaf'alal aslaha fal aslah. Dia harus melakukan yang terbaik. Makin bagus, makin bernilai-nilai wakafnya. Kemarin ada salah satu jamaah ya. Beliau menyampaikan ke saya mau wakaf. Wakaf apa Pak? Tanah. Di mana Pak? Tunjukkan mapnya itu. Jauh sekali. Di daerah tempat yang enggak jauh dari tempat latihan TNI. Jadi agak di tengah hutan. Tapi aksesnya ada. Masya Allah Pak, di sini siapa yang mau tinggal? Dia berharap bisa dipakai untuk pondok pesantren, bisa dipakai untuk, ya intinya untuk kegiatan kaum muslimin. Pak, ini jauh sekali dari jangkauan orang. Karena ya memang masih di tanah Jawa, tapi jauh dari mana-mana. Nah, tapi di sini bagus, tanahnya subur. Nah, kalau begitu Pak, tetap jadikan lahan pertanian. Hasilnya silahkan dipakai untuk kegiatan masjid. Jadinya wakaf apa? Produktif. Dan itu area perkebunan teh. Jadi Bapak jadikan saja sebagai kebun teh, pertahankan sebagai kebun teh, nanti hasilnya dipakai untuk masjid. Ya, siapa yang ngelola kebun tehnya Mas? Serahkan sama orang. Nanti bagi hasil. Ya, misalnya pengelola 30% atau 40%. Nanti 60% untuk pemilik lahan. Nah, jatah pemilik lahan 60% ini disalurkan ke masjid atau ke pesantren atau yang lainnya. Karena kalau di situ jadi pesantren, mau naruh anaknya di situ tuh kayak buang jin. Wedi gitu misalnya. Katuan, jauh sekali jangkauannya. Nah, itu kurang lebih contoh mana yang lebih maslahat, itulah yang dipilih. Berikutnya tentang upah nadir wakaf. Ulama sepakat nadir wakaf boleh diberi upah dari hasil wakaf. Ibnu Umar bercerita tentang wakaf Umar. Anna Umar ishtarata fi waqfihi ay ya'kula man waliyahu wa yuqila sadiqahu ghaira mutamawwilin mala. Bahwa Umar mensyaratkan dalam wakafnya, orang yang mengelola wakaf dia boleh makan hasil dari wakaf itu. Wakafnya Umar ini apa Pak? Umar itu wakaf apa? Kebun kurma. Sehingga Umar mengizinkan yang ngelola kalau mau makan kurma silahkan. Wa yukila sadiqahu, atau dia menyuruh temannya silahkan ikut ngelola. Ghairu mutamawwilin mala, tapi tidak boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan.
Sehingga kalau dia ngelola wakaf itu terus minta jadi sumber pendapatan, tidak boleh. Jadi sumber pendapatan itu misalnya Pak, ya dia ngambil banyak untuk disimpan jadi tabungan, ini tidak boleh. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la junaha ala man waliyahu ayyakula bil ma'ruf. Tidak masalah bagi orang yang mengelola wakaf untuk memakan hasil lahan wakaf dengan cara sewajarnya. Misalnya dia mengambil sebagian kurma untuk dikonsumsi, atau dia manfaatkan lahan itu sewajarnya untuk misalnya dia ambil hasil pertaniannya, boleh. Wallahu a'lam. Selanjutnya, coba melek dulu. Mas mulai udah bleret ini. Sebentar lagi ya. 15 ya. Syuruknya. Nah, sebentar lagi ya. Nadir wakaf boleh diganti. Di antara sebab bolehnya mengganti nadir wakaf. 1, nadir berkhianat. Meskipun untuk selain objek wakaf. Karena khianat menghilangkan sifat amanah. Dia dikasih wakaf, disuruh nungguin wakaf A. Tapi dia khianat di tempatnya B. Ketahuan khianat. Maka wakafnya boleh dicabut. Dialihkan ke nadir yang lain. Yang kedua, nadir sudah tidak mampu mengelola. Kalau sudah tidak mampu mengelola, maka boleh diambil alih. Yang ketiga, nadir melakukan tindakan yang menyalahi maslahat wakaf. Misalnya menyewakan dengan harga yang tidak wajar atau menghalangi pemakmuran objek wakaf. Sehingga wakaf itu objeknya mau dipakai A, dipakai B, tidak boleh. Kok sebelah nggak boleh, kenapa? Pokoknya nggak boleh. Nah, maka nadirnya boleh diganti. Wakif nanti punya hak untuk mengganti nadir. Ada cerita. Sudah pernah dapat belum? Kayaknya sudah ya. Nggak jadi ya. Yang keempat, nadir melakukan kefasikan. Menurut sebagian ulama, kalau dia berbuat fasik, maka batal sebagai nadir. Ya, walaupun syarat ini berat kalau di zaman sekarang. Siapa orang zaman sekarang yang bebas dari dosa besar? Susah ya. Nah, ada orang wakaf tanah Pak, terus dipakai masjid. Sampai akhirnya masjid itu jadi besar. Jadi awalnya kecil, renovasi, akhirnya jadi masjid besar. Nah, yang aktif datang di masjid itu, beliau senang kajian. Akhirnya ngundang beberapa asatidzah untuk hadir kajian. Nah, cuman ada sebagian di antara jamaah yang nggak terima. Kok kajian terus? Buat acara-acara yang lain selain kajian. Akhirnya dia mempengaruhi mempengaruhi wakif. Dia mempengaruhi wakif. Wakifnya dipengaruhi, dipanas-panasi. Sampai akhirnya dia mengganti takmir. Nah, saat ganti takmir itu kajiannya dibersihkan. Ini gara-gara apa? Orang nggak suka dengan kegiatan kajian. Masjid itu sepi jadinya. Nah, ketika sepi, gelo sing wakaf tadi. Menyesal, kok sepi? Biasanya rame. Mana yang lain? Ya, kalau mau rame, momentum hanya pas tanggal tertentu yang meriah gitu. Cuman kan dia tidak ingin kayak gitu, dia pengennya rame tiap hari. Banyak jamaah, ya kayak Al-Furqan inilah, alhamdulillah. Ini rame tiap hari apa ini? Tiap hari ya? Hah? Tiap hari. Tiap hari kajian. Alhamdulillah. Akhirnya dia balik lagi meminta kepada yang kemarin ngundang kajian itu. Silahkan dipakai lagi untuk kajian. Jadi sempat tegang kayak gitu. Maka alhamdulillah masjid akan semakin meriah kalau dipakai sebagai tempat belajar.
Sebab orang itu seneng belajar. Kalau hanya sebatas dipakai sholat 5 waktu, yaitu fungsi utama. Tapi ada fungsi-fungsi pengembangan yang membuat masjid itu bisa lebih bermanfaat, lebih menghasilkan pahala bagi yang wakaf. Ya, disinilah pentingnya menunjuk nadir yang bisa mengelola masjid dengan maksimal, dengan baik. Nah, kita berharap semoga masjid-masjid yang lain bisa makin meriah untuk digunakan sebagai tempat-tempat belajar kaum muslimin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menjual objek wakaf. Bolehkah objek wakaf dijual? Masjid dijual, musola dijual. Bagaimana kalau makam sudah terlanjur di sekitar masjid? Seperti yang tadi digambarkan, apakah harus dipindahkan? Mana yang duluan? Masjid dulu baru ada makam, atau makam dulu baru ada masjid? Karena yang duluan itulah berarti yang menentukan status tanah. Ini dulu kuburan, Pak. Terus ini ada tanah kosong dipakai masjid. Berarti sebenarnya tanah itu tanah kuburan. Maka bangun masjid di situ tidak boleh. Ini berarti dia membangun masjid di tanah kuburan. Atau dibalik sekarang. Ini dulu masjid, lahan masjid, tapi di kanan kirinya ini ada banyak lahan kosong. Terus tiba-tiba ada satu orang yang dimakamkan di situ. Nah, yang lain pada ikutan dimakamkan di situ. Pengen dimakamkan di sekitar situ. Nah, berarti yang salah yang mana? Yang memakamkan. Kuburannya jangan ditaruh situ, kuburan ditaruh di pemakaman umum. Tapi makam Nabi SAW itu gimana? Itu kan di dalam masjid. Salah, makam Nabi SAW tidak di dalam masjid. Makam Nabi SAW di luar masjid. Kok bisa disebut di luar masjid, Pak? Jelas itu di dalam masjid. Sebentar, kamu lihat dulu. Kamu lihat, perhatikan baik-baik. Itu di dalam masjid atau di luar masjid? Kan di dalam itu, Pak. Itu di luar. Kok bisa di luar? Makam Nabi SAW di rumah Aisyah. Bukan di dalam masjid. Dan rumah Aisyah dipertahankan sebagai rumah Aisyah. Walaupun secara fisik ada di dalam masjid. Menyatu fisik tidak sama dengan sama hukum. Menyatu fisik tapi beda status. Sama seperti toilet di dalam masjid. Apa hukum kencing di toilet di masjid? Ada toilet tapi dia menyatu dengan masjid. Ini misalnya mihrab, Pak ya. Sebelah kiri saya ini toilet. Sehingga yang paling beresiko terkena aromanya itu imam. Saya pernah itu. Jadi di bagian depan bau pesing, di bagian belakang ya lebih seger kan. Ternyata toiletnya itu berada di dekat mihrabnya imam. Apakah kalau kita kencing di situ sama dengan kencing dalam masjid? Sehingga toilet itu secara fisik menyatu ya, tapi secara status di luar masjid. Maka ada dua yang perlu dibedakan, fisik dan status. Fisiknya nempel dengan masjid, tapi statusnya itu di luar masjid. Karena statusnya di luar masjid, maka toilet itu hukumnya di luar masjid. Kalau toilet ini dihukumi di dalam masjid, berarti orang yang kencing di situ sama seperti orang badui yang dulu kencing di dalam masjid. Apakah kita jadi badui-badui yang kencing di dalam masjid? Alhamdulillah. Makanya bedakan antara fisik dengan status. Baik.
Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa akhir-akhir ini saya sering teringat masa lalu yang memalukan, menyedihkan, sampai terkadang badan menjadi lemas. Apakah ini wajar atau tidak? Kalau pertanyaannya kenapa sering mengingat masa lalu, saya nggak tahu. Mengapanya itu saya nggak tahu ya. Cuman kalau bicara tentang bagaimana mengatasi kondisi semacam ini, seorang muslim itu diingatkan oleh dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah lalu lighadin, untuk memperbaiki keesokan harinya. Maka ayat ini menjelaskan bahwa kalau Anda punya masa lalu, dan kita semuanya punya masa lalu, enggak perlu tenggelam dalam kesedihan karena memikirkan masa lalu. Karena tenggelam dalam kesedihan karena memikirkan masa lalu akan membuat kita jadi tidak produktif. Akhirnya kayak tadi Pak, cuman kepikiran terus. Kepikiran gunanya nggak apa. Tatap masa depanmu. Karena yang menentukan baik dan buruknya ujung dari akhir hayatmu. Sehingga kalau dulu orang itu jahat, buruk, melakukan tindakan memalukan, banyak hal yang nggak benar di masa silam, tapi ujung hidupnya baik, maka dia terhitung sebagai orang baik atau orang buruk? Orang baik. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Kalau ujungnya baik, maka dia dihitung sebagai orang baik. Bukan di bagian awalnya. Awalnya baik Pak. Dulu dia ini anak soleh Pak. Alumni pondok, rajin ke masjid, suka adzan, bahkan jadi imam dan kadang menggantikan khotib Jumat. Tapi tambah tua kok tambah kayak ini. Suwe-suwe tambah adoh. Salah pergaulan. Sehingga yang dulunya bagus, karena dia salah circle, salah pergaulan, jadi menyimpang. Tua-tua nih senengane adu pitik. Sehingga dia makin tua makin gak karuan. Maka orang seperti ini yang dinilai yang mana? Ujungnya. Makanya fokus untuk menatap masa depan. Perjuangkan bagaimana kondisi saya saat ini dan kondisi saya di masa mendatang. Karena yang dinilai oleh Allah adalah ujung dari hidup kita. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum beribadah di masjid yang dibangun orang kafir, misalnya masjid di mal-mal? Ya, selama dia masjid ya boleh saja kita gunakan untuk ibadah, walaupun itu dibangun oleh non-muslim. Tapi statusnya bukan wakaf ya, karena non-muslim tidak bisa wakaf. Dan boleh sholat di masjid yang bukan wakaf, seperti masjid mal. Ya. Yang penting dia dimanfaatkan untuk kegiatan masjid. Bagaimana hukumnya takmir menggunakan uang infak untuk membantu atau memberi bingkisan menengok jamaahnya yang sakit? Kata kuncinya begini, bahwa infak masjid hanya boleh digunakan sesuai pemanfaatannya. Begitu? Nah, pemanfaatannya untuk apa, Pak? Kalau tidak ada tulisan apapun, berarti hukum asalnya digunakan untuk apa? Kegiatan masjid.
untuk operasional masjid atau kegiatan masjid. Nah, kegiatan masjid itu gimana, Pak? Ya aktivitas yang ada di masjid. Sudah? Nah, kalau misalnya masjid ingin memberikan santunan sosial bagi warga, jika demikian berarti kotak infaknya ditulisi. Kotak infak operasional, kotak infak yang kedua untuk kegiatan sosial masjid. Maka siapa yang memasukkan uang di kegiatan sosial tadi, nah ini boleh dipakai untuk menyantuni anak yatim, fakir miskin di sekitar masjid. Karena dari awal sudah ada declare pernyataan bahwa ini untuk kegiatan sosial masyarakat. Insya Allah itu lebih bagus. Dengan demikian takmir tidak tertuduh menyalahgunakan amanah. Tapi kalau kayak gini ya, menjenguk orang sakit itu kegiatan masjid atau bukan, Pak? Saya ulang, menjenguk orang sakit itu termasuk kegiatan masjid atau bukan? Bukan ya? Maka boleh nggak menggunakan infak masjid? Nggak boleh, Pak. Ini penyalahgunaan amanah. Sehingga kalau untuk yang sifatnya di luar kegiatan masjid, maka gunakan uang pribadi. Misalnya, ayo bantingan berapa 50.000 atau 100.000 dikumpulin, nah nanti senilai dana itu disumbangkan untuk siapa? Orang yang sakit. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Sudah selesai. Nah, baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.